Shalom, berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Pembacaan hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 10. Dan perenungan hari ini atau renungan hari ini berjudul Ada dalam Kesucian, ditulis oleh Pendeta Hardi Halim. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Tiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa, karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ada dalam kesucian. 1 Yohanes 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ketika tugas Tuhan Yesus di bumi selesai, Ia kembali kepada Bapa di sorga. Sebelum pergi, Ia meninggalkan pesan yang menguatkan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Karena itu kita tak perlu gelisah. Matius 16 ayat 27 menyatakan demikian. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa
diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam menantikan kedatangan Kristus, yang harus kita lakukan adalah tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, agar kita tetap dalam keadaan suci dan tak bernoda. 1 Yohanes 2 ayat 28 menasehati, "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya." Kita tak akan malu di hadapan Tuhan jika kita dalam keadaan suci bersih. Jangan sampai ketika Kristus datang, ia berkata kepada kita demikian, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihati engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 16-18. Oleh karena itu, Yohanes 9 ayat 4 menulis, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja." Dalam Tesalonika 4 ayat 7 tertulis demikian, "Dan terus menyucikan diri sebab Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus." Orang-orang yang mengutamakan Tuhan dan menghormati bait-Nya, serta hidup dalam kebenaran dan dalam keadaan suci, layak tinggal bersama Kristus di sorga. Tuhan Yesus baik, Immanuel. Demikian tadi pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 10 dan perenungan yang ditulis oleh Pendeta Hardi Halim dari Takalar. Benar saudara-saudara Kiku yang terkasih, kita harus menjaga hati kita untuk tetap ada di dalam kesucian dan kekudusan. Untuk dapat menjaga hal itu, kita harus tetap tinggal di dalam Dia dan di dalam firman-Nya. Jadi firman bukan hanya untuk didengar, tetapi firman juga kita harus melakukan. Iman tanpa perbuatan adalah nol katanya. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga kekudusan hati kita, menjaga kesucian hidup kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diingatkan kembali, kami boleh dinasehati Tuhan, kami boleh mendapat pencerahan Tuhan. Kalau kami harus senantiasa menjaga kekudusan hati kami, menjaga kesucian hidup kami, agar kami layak menyambut Engkau, agar kami layak Tuhan tinggal bersama-sama dengan Engkau. Untuk itu marilah Bapa, tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh diingatkan, kami boleh dituntun, kami boleh dibimbing, kami boleh terus Tuhan dibawa di dalam kebenaran-Mu, dari kebenaran sampai kepada kebenaran, dan sampai pada akhirnya nanti kami boleh menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali dalam kemuliaan-Mu, dan menyatakan kemuliaan-Mu dalam kedatangan-Mu kelak nanti. Dan kami boleh hidup bersama-sama dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada hari ini juga kami
teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mungkin mereka sedang dalam keadaan kelemahan tubuh atau sedang mengalami apa yang boleh terjadi sekarang, pandemi ini Tuhan. Mereka ada di dalam sakit oleh karena virus COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan imun tubuh mereka. Sehingga imun tubuh yang kuat ini dapat mengalahkan virus COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kuat imun tubuh kami. Jadilah kuat imun tubuh kami mengalahkan virus Corona 19. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang sakit, yang ada dalam kelemahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau tahu persis keadaan kami. Engkau yang akan melepaskan setiap beban permasalahan hidup kami. Sebab Engkau katakan, kuk yang kupasang itu ringan. Dan ketika kami datang kepadamu, Engkau yang lemah lembut dan rendah hati, penolong kami. Terima kasih ya Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya Yonatan Riki Halim dari Kota Bandung menyampaikan Shalom. Tuhan Yesus memberkati.